Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar uang. Kemarin sudah banyak dibahas mengenai pasar uang itu apa, produknya apa, dan kita juga sudah bahas bagaimana perbedaan yang membedakan antara pasar uang dan pasar modal. Pada sesi ini kita akan membahas kepada apa itu keseimbangan pasar uang. Nantinya kita akan juga membahas mengenai kurva keseimbangan pasar uang. Pasar secara definisi tentu mempertemukan antara permintaan dan penawaran uang di sektor moneter. Nanti di dalam pembahasan kali ini akan digambarkan melalui kurva liquidity money. Kurva LM ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran salah satu tokoh ekonomi besar, yaitu John Maynard Keynes. Dalam teorinya preferensi liquidity. Kurva LM menggambarkan nanti ya, pokok dari kurva LM yang perlu kita tegaskan adalah bagaimana menghubungkan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan. Kurva LM menggambarkan hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang nanti akan muncul di pasar. Pokok-pokok pemikiran dari Keynes di sini dalam pembentukan kurva LM yang jelas, pertama, menghubungkan antara tingkat bunga dalam situasi jangka pendek yang likuiditas. Artinya di sini apa? Tingkat suku bunga itu disesuaikan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam perekonomian dan merupakan aset yang liquid, yaitu apa? Uang. Jadi tingkat suku bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang. Teori preferensi likuiditas ini menjadi kerangka. Nanti kita akan belajar ya, membahas bagaimana kurva LM nanti akan menjadi kerangka membentuk teori preferensi likuiditas ini adalah teori untuk membentuk kerangka kurva LM. Pertama, kita mulai dulu dari money supply. Di mana jumlah uang yang ditawarkan itu adalah sama dengan penawaran dalam keseimbangan di uang real. Dalam teori preferensi kita menegaskan tingkat suku bunga adalah salah satu determinasi berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana permintaan akan uang, bagaimana peran suku bunga akan mempengaruhi permintaan uang. Nah, di sini merupakan determinan bagaimana orang untuk memegang uang. Lalu tingkat suku bunga kenapa menjadi determinan? Karena merupakan biaya oportunitas untuk memegang uang. Nah, di sini merupakan kurva preferensi likuiditas, di mana kurva ini menghubungkan antara tingkat bunga dengan keseimbangan uang real. Kemarin juga sudah kita bahas bagaimana kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang itu sifatnya tegak lurus. Ya, kurva penawaran uang ini tegak lurus. Kenapa? Karena sifatnya inelastis sempurna. Karena uang yang ditawarkan dalam perekonomian atau jumlah uang yang beredar itu adalah dipengaruhi oleh kebijakan moneter, sehingga berapa jumlah uang yang itu ditentukan atau given. Sedangkan kurva permintaan uang lerengnya negatif. Kenapa? Dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Pertemuan antara permintaan dan penawaran uang ini merupakan titik ini adalah tingkat suku bunga equilibrium, tingkat suku bunga keseimbangan yang menghubungkan antara permintaan dan penawaran uang. Di sini kita coba baca penawaran dan permintaan uang terhadap keseimbangan uang menentukan tingkat suku bunga. Tadi sudah saya bahas semua. Lalu di sini kita masih melihat permintaan uang itu dideterminasi oleh tingkat suku bunga. Bagaimana nantinya? Kemarin juga kita sudah bahas ada hubungan antara permintaan uang dengan tingkat pendapatan. Kita akan bahas. Di sini karena permintaan akan uang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, maka fungsinya money demand-nya adalah fungsi terhadap tingkat suku bunga. Ya, penawaran dan permintaan uang akan keseimbangan uang menentukan tingkat bunga yang akan muncul. Nah, nanti ini permintaan dan penawaran uang akan menentukan berapa tingkat suku bunga yang akan muncul di dalam suatu perekonomian. Tadi saya bahas. Lalu di sini misal ya,
di dalam suatu perekonomian, awalnya keseimbangannya adalah di kurva hijau namanya, dan ini permintaannya di kurva biru ini. Suatu ketika, jika penawaran uang itu mengalami penurunan, bergeser dari hijau ke merah dengan tingkat permintaan yang sama, akan menggeser, membuat penyesuaian tingkat suku bunganya mengalami kenaikan dari R1 ke R2. Maka dari ini tadi kita membahas bahwasanya tingkat suku bunga akan menyesuaikan terhadap permintaan dan penawaran uang. Di sini jika penawaran uangnya dikurangi, namun permintaannya tetap, maka akan menggeser suku bunganya naik dari R1 ke R2. Nah, paham ya di sini ya. Oke, lalu kita akan membahas, tadi saya juga udah buka. Lalu yang kita bicarakan sebelumnya, bagaimana permintaan uang itu juga dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, ini jadi gambaran di sini bagaimana nanti pengaruh perubahan tingkat pendapatan pada perekonomian di keseimbangan uang real. Kemarin kita sudah melihat bahwasanya permintaan akan uang utamanya untuk motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin masyarakat itu pendapatannya meningkat, maka tentu kebutuhan untuk konsumsi, aktivitasnya juga meningkat, maka akan mempengaruhi permintaan uang itu sendiri. Ya, ketika pendapatannya tinggi, maka pengeluaran juga ikut tinggi. Maka mensyaratkan transaksi penggunaan uang juga akan meningkat. Maka dari itu, keseimbangan real untuk permintaan uang itu juga tidak hanya dipengaruhi tingkat suku bunga, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Oke, dimana kuantitas keseimbangan real yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga, berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Seperti kurva yang kita bahas pada pertemuan di permintaan dan penawaran uang. Nah, pada bab ini kita akan menggambarkan bagaimana menurunkan dari kurva permintaan uang real, keseimbangan uang real ini menjadi kurva LM. Oke, di kurva ini menghubungkan antara tingkat suku bunga dan tingkat keseimbangan uang real. Awalnya tingkat keseimbangan pada titik ini, di mana ini permintaan uangnya, di sini adalah penawaran uangnya. Lalu tadi sudah dijelaskan, pada saat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan tingkat konsumsinya, aktivitas transaksinya juga mengalami kenaikan. Nah, di sini akan menyebabkan juga permintaan akan uang itu turut akan mengalami kenaikan. Sehingga di sini, jika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, akan menggeser permintaan, kurva permintaan ini bergeser ke arah kanan. Oke, apabila penawaran uang tetap, maka tingkat suku bunga akan menyeimbangkan naik dari R1 ke R2. Nah, di sini gambaran di dalam kurva keseimbangan uang realnya bagaimana bunganya. Lalu jika kita turunkan kurva ini ke dalam kurva LM, maka di sini kita dapat gambaran bagaimana hubungan tadi sudah dijelaskan di awal. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan atau output yang terjadi di pasar uang. Nah, di sini kita menghubungkan tadi saya cerita, jika pendapatan masyarakat naik, maka akan menggeser permintaan akan uang naik. Jika di sini penawaran tetap, maka suku bunga juga mengalami kenaikan. Maka di sini dapat kita turunkan. Jika ini kita turunkan, pada saat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan dari Y1 ke Y2, maka akan menyebabkan tingkat suku bunga akan juga mengalami kenaikan dari R1 ke R2. Maka slope kurva dari LM ini slope-nya positif atau naik ke atas. Oke, jadi bisa dikatakan bahwasanya pada saat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka tingkat suku bunga akan menyesuaikan naik juga. Maka inilah kurva LM yang menghubungkan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan atau output. Paham ya? Di sini cukup mudah bagaimana menurunkan dari teori keseimbangan uang real menjadi kurva LM. Next ya. Di sini sekarang saja. Nah, lalu pada kurva ini, jika nanti ada kebijakan moneter, ya, kebijakan moneter di sini nanti akan melakukan kebijakan yang sifatnya kontraktif.
yaitu mengurangi jumlah uang beredar. Oke. Awalnya keseimbangan LM-nya pada kurva ini LN-nya digambarkan, pada suku bunga ini. Lalu dilakukan kebijakan moneter kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang beredar, penawaran yang dikurangi, ya, bergeser dari hijau ke merah, sehingga tingkat suku bunganya juga akan mengalami kenaikan. Nah, di sini keseimbangan dalam pasar uang juga akan mengalami kenaikan. Kurva LM-nya bergeser dari LM1 ke LM2 yang digambarkan kurva berwarna merah ini. Ya, sehingga apabila terjadi kontraksi dalam perekonomian dengan mengurangi jumlah uang beredar, maka akan menggeser keseimbangan LM-nya ke atas dan akan menyebabkan tingkat suku bunganya juga akan mengalami kenaikan. Cukup paham ya di sini dari gambar kurva. Oke, pada tahap ini kita lanjut ya. Pada tahap ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat persamaan LM. Oke, di dalam keseimbangan pasar uang tentu kita akan membahas keseimbangan, maka namanya seimbang, permintaan dan penawaran uang itu akan bertemu. Nah, maka L itu adalah menggambarkan permintaan uang, M itu menggambarkan penawaran uang, maka L sama dengan M. Kita bahas terlebih dahulu permintaan akan uang. Oke. Permintaan akan uang seperti sudah saya jelaskan juga dipengaruhi oleh 3 motif: motif bertransaksi, berjaga-jaga, dan motif berspekulasi. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk membentuk persamaan untuk motif bertransaksi dan berjaga-jaga sama, semuanya dipengaruhi oleh pendapatan. Sudah kita pelajari di permintaan akan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Maka untuk membentuk persamaan dari permintaan uang untuk motif bertransaksi dan berjaga-jaga, persamaannya adalah L1 ini KY. L1 adalah gabungan antara LT dan LJ atau permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. Ini fungsinya KY, di mana K sendiri merupakan delta L1 atau perubahan permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga diakibatkan dari perubahan tingkat pendapatan. Oke, jadi K1 adalah berapa tingkat perubahan permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat pendapatan. Oke, lalu untuk motif berspekulasi, kemarin sudah dijelaskan, dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Oke, untuk persamaan tingkat untuk L2 ini adalah M0 atau berapa permintaan uang untuk motif berspekulasi pada saat pendapatan sebesar 0. Dan juga fungsinya M kali I, di mana M itu sendiri merupakan delta L2 terhadap delta I, atau berapa perubahan tingkat permintaan uang untuk motif berspekulasi terhadap permintaan tingkat suku bunga. Oke, lalu total permintaan digambarkan dengan L, yaitu merupakan gabungan antara L1 dan L2. Jadi L1 tambah L2 dari persamaannya bisa digabungkan seperti ini. Oke, ini datanya ya, kita coba latihan data untuk membuat kurva LM-nya dan kita membuat persamaannya dengan data ini. Oke, langkah awal kita akan mencari permintaan uang dulu untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. Tadi fungsinya adalah L1 persamaannya L1 KY, kemana K itu sendiri adalah delta L per delta Y. Delta L untuk L1 ini untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. Delta berarti di sini 20 kurangi 0. Lalu perubahan pada tingkat pendapatannya 100 0. Maka di sini akan didapatkan untuk L1-nya persamaannya 0,2Y. Oke. Lalu untuk L2 fungsinya M0, berapa M0-nya? Permintaan uang pada saat pendapatan sebesar 0,40 ditambah MI, M-nya delta L2 terhadap delta I. L2 nya berapa? 30 kurangi 40. Oke. Lalu delta I-nya perubahan tingkat suku bunganya I 0,05 dan 0. Maka akan mendapatkan minus 200. Jika kita masukkan dalam M0 nya bagi 40 min 200 kali I.
Lalu kita gabungkan antara L1 dan L2 menjadi L, yaitu di sini 0,2 Y ditambah 40 min 200 I. Oke. Keseimbangan pasar uang tadi saya jelaskan merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Maka L harus sama dengan M, di mana M itu penawaran uang, sifatnya given. Ya. Oke, kita contohkan misalkan M-nya sebesar 200. Oke, kan sini L sama dengan M, masukkan fungsi L-nya 0,240 sama dengan 200. Kita pindahkan yang 40 min 200 ini ke ruas sebelah kanan, maka akan berubah dari 40 plus jadi minus 40, yang minus jadi plus. Oke, setelah kita, nah maka disinilah Y sama dengan 800 I, maaf, Y sama dengan 800 plus 1000 I. Ini adalah persamaan keseimbangan kurva LM. Paham ya? Jadi ini adalah persamaan kurva LM nya. Dari sini cukup jelas ya bagaimana menggambarkan kurva LM dan beserta persamaannya, dimulai dari ini sampai ketemu persamaannya. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini membahas mengenai materi keseimbangan pasar uang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.